Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur. Satu, apa yang harus kita syukuri Bunda? Bu, kursi masih ada ini Bu, sini aja Bunda. Tempat ibu dari tempat di jamaah soalnya. Di sini aja. Terlambat datangnya, di sini kosong. Udah kita kosongkan dari tadi ini. Jangan di situ, sini aja lebih enak, sini aja. Di sini PPIP. Bu, satu harus kita syukuri apa Bunda? Nikmat iman Islam. Kedua, nikmat sehat walaupun saya masih tetap sakit. Nikmat tiga, sempat. Ada orang ada waktunya, belum tentu ngaji dia. Waktu muda nggak ngaji, sudah tua malas, terus kapan mengetahui Quran? Betul? Di rumah ngapain sekarang Bu? Paling nonton TV. Mendingan ngaji, pahalanya besar, didoakan miliaran malaikat loh kita ini. Masya Allah. Orang yang mengkaji Al-Quran itu Bu, didoakan miliaran malaikat yang menggusung arsy Allah sampai kita kembali pulang nanti. Jadi seandainya Bunda meninggal di jalan, insya Allah mati syahid. Apa keuntungan mati syahid itu? Bebas siksa kubur. Kalau ibu meninggal misal bulan nanti kita doakan ibu ada meninggal ya misalnya. Meninggal mati syahid. Kalau 1 juta tahun akan datang hari kiamat, ibu nyaman dikubur tidak disiksa. Masya Allah, nikmatnya mati syahid itu Bun ya. Orang sedang menuntut ilmu, orang sedang bekerja, orang mau berangkat atau pulang kerja. Misalnya dulu pernah suami ibu mau berangkat kerja, maaf kecelakaan meninggal, itu mati syahid loh Bu, karena mencari menafkahi anak istrinya ya, insya Allah. Nah, tema hari ini bekal terbaik. Catat Bu, persiapan untuk hari esok yang dekat adalah kematian. Ibu yakin nggak pasti mati? Yakin nggak? Kalau mau jujur, bagus mana ibu tahu kematiannya atau dirahasiakan seperti sekarang? Kenapa kalau dikasih tahu? Takut. Takut sih. Tapi positifnya kita bisa sholat sunnah taubat, ibadah terus, nggak mikirin karedok, gado-gado. Iya kan? Sekarang kan karena walaupun kita udah tahu pasti mati, karena dirahasiakan itu kadang cenderung cuek kita kan. Ibu masih jalan ke mall, masih pingin beli baju bagus, beli kerudung si Sesa, iya? Iya, karena kita belum terlalu takut mati itu, nekat gitu. Tapi kalau dia beritahu, subhanallah, 2 hari lagi, sehari lagi, 15 jam lagi, 12 jam lagi, 1 jam setengah lagi, 3 menit lagi selesai. Menghitung waktu jadinya. Akhirnya sungguh-sungguh. Karena sekarang kita nggak beritahu kematian kita, cenderung cuek. Cenderung ya Bu? Cenderung kita cuek karena kematian memang betul sudah kasih tahu pasti, tapi kapan dan di mana penyebab nggak tahu kita. Kadang orang terjatuh kamar mandi, begitu diangkat sudah meninggal. Kadang orang sedang sujud terakhir meninggal. Ada kawan saya sedang syahadat dia, syahadat sholat asyhadu an la ilaha illallah, meninggal terus, terjatuh ke kiri meninggal. Sedang sholat, sedang syahadat meninggal, nikmatnya Masya Allah. Sedang ngaji meninggal, ya, insya Allah husnul khotimah. Sedang syahadat dia Bu, asyhadu an la ilaha illallah, terjatuh ke
temannya sebelahnya. Begitu diangkat sudah innalillah, sempurna dia bersyahadat, sedang sholat lagi, sedang berwudu lagi, ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita meninggal seperti itu. Waalaikumsalam. Iya Bu, masuk Bu. Untuk sekarang kita maafkan, berikutnya insya Allah enggak lah. Mangga kadia ulah di itu kadia di dia enggak apa-apa, malah bagus satu. Mudah-mudahan istiqomah ya. Iya, masuk dulu Bu, masuk. Ini ramai hari ini. Oh iya, tak semua ramai ya? Enggak ya? Oh, saya pikir semua kajian itu ramai. Bu, di sini Bunda nggak apa-apa, Bunda di sini nggak apa-apa. Mohon tidak ada suara ya. Boleh ngobrol tapi dalam hati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan iman Islam, kedua diberikan sehat walaupun saya sakit, ketiga diberikan sempat, orang lain tidak sempat. Kebanyakan nonton, ke mall, jalan-jalan, ngerumpi, tidur, ngopi. Sementara kita alhamdulillah mau ngaji. Setiap langkah kita dihitung pahala. Insya Allah kita nanti satu kapling di sorga bersama saya. Di sorga Firdaus. Karena kata Rasulullah, jika kamu minta sorga, mintalah Firdaus. Kenapa Firdaus ya Rasulullah? Karena Firdaus itu di bawah arsy Allah. Masya Allah. Ya Bunda ya. Di atas kita itu markasnya Allah. Tapi syaratnya di sana satu, nggak boleh bohong, nggak pernah berdusta. Syarat diantaranya. Kedua, tidak boleh syirik sekecil apapun. Contoh syirik yang ibu lakukan kadang, burung berbunyi di genteng, jangan-jangan kakek mau meninggal di Jawa Barat. Itu syirik ucapan. Tangan gatal mau dapat rezeki, mata berair mau nangis, itu nggak boleh, syirik. Mulai hari ini istighfar, Bu. Jangan pernah berpikir kalau suara burung bunyi di genteng mau ada meninggal. Syirik itu. Gak ada urusan bunyi burung dengan kematian ya. Kedua, tangan gatal, cenderung kan, Pak, tangan gatal mama, gatal tangan, mungkin mau dapat rezeki, padahal karena kurapan. Itu bersihkan hati ucapan dari seperti itu. Nanti nggak bisa masuk surga tanpa azab dan hisab. Ya, jadi ada dua Bu. Pertama, azab kubur. Kedua, hisab di padang mahsyar. Adakah orang lepas dua-duanya? Ada. Itulah orang tidak mau tidak pernah berdusta. Dia jujur. Ibu kan sering bohong sama suami. Masih ada uang mah, habis Pak. Uang belanja kurang Pak. Pak Ibu, uang belanja udah kasih 100.000 sehari. Cuma 30 pakai belanja. 70.000 angsuran jilbab si Sesa. Harusnya suami makan ikan, beli rebusan, sayur asam, sampai asam aja suami itu. Tiap hari sayur asam. 70.000 kemana Ustadz? Untuk angsuran jilbab si Sesa. Kan gitu, mana ada yang pakai si Sesa? Oh ini si Sesa ini. Masya Allah. Iya Bunda ya, jangan ya. Jujur aja, Pak, saya mau beli jilbab agak bagus, boleh enggak? Ya Allah, rame banget ya. Iya rame banget, Masya Allah. Pada insaf ya. Cepat Bu. Terus terang mengganggu orang keluar masuk itu. Jadi kalau bisa masuk pintu tutup. Ya cepat Bu, sini Bu, nggak apa-apa Bunda, sini Bunda. Jangan di situ Bunda, sini aja. Mulai bulan depan tangga itu saya tutup itu, nggak boleh duduk di tangga. Di sini.
Kalau ibu nggak kuat di bawah, sini masih ada di atas ini. Iya, kadia itu, kadia. Sabaraha umur atau Bu? Umur sabaraha? Ini yang bisa operasi sama. Oh iya. 73. Oh Masya Allah, wajah kayak 72, subhanallah. Bisa operasi kakinya 1 tahun. Ya Alhamdulillah atuh setahun. Daripada orang 72 wajah kayak 75. Udah Bunda? Iya, kita mulai. 1. Persiapan untuk hari esok yang dekat adalah kematian. Ibu nggak ada jaminan lah hidup sampai jam 4 sore. Ada jaminan? Nggak ada Bu. Bisa jadi Bu jam 3 sore. Sebelum asar. Innalillah jamaah. Pak Munzir meninggal dunia dengan tenang. Masya Allah. Bisa ditolak? No. Dan esok yang jauh adalah hari kiamat. Bakal terbaik apa Bu? Siapa yang bisa jawab? Kalau bisa jawab boleh pulang. Bekal terbaik untuk menghadapi kematian apa? Takwa. Betul? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kata Allah kalau tidak bertakwa. Sebab kalau kita bertakwa, kubur kita lepas siksa, di padang mahsyar kita dilindungi, dibangkitkan dari kubur tidak telanjang, aurat kita ditutup. Tapi kalau nggak beramal soleh, telanjang bulat Bu. Sahabat bertanya, Rasulullah, apa nggak malu kita lihat orang lain kita telanjang? Boro-boro melihat orang lain, ya Aisyah, kata Rasulullah, semua orang tertunduk menghadap Allah. Malu, kalau bahasa Medannya isin. Malu itu isin ya. Betul Bu. Masya Allah. Isin Bu kita. Ya. 1. Bekal terbaik adalah takwa 59:18. Surah 59 ayat 18. Langsung baca. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Lihat Bu. Akhirat. Apa yang sudah kita perbuat hari esok? Maaf, seperti Bunda, umur berapa? Maaf Bunda. 53. 73. Bunda kalau mau jujur ya, kan bisa kita evaluasi diri sendiri. Lebih banyak mana Ibu melakukan kebaikan dari keburukan? Insya Allah kebaikan ya. Misalnya sholat kita. Sejak umur berapa Bunda sholat tidak tinggal? Ibu asli dari Garut? Ciamis? Dari Bengkulu. Oh Bengkulu, bukan wong kita gilo, wong kita galo. Ya bau-bau begitu deh. Nah, kita Bunda bisa mengevaluasi, ya Allah, lebih banyak salatku tinggal waktu muda daripada 5 waktu. Bagaimana mengimbanginya sekarang Bunda? Bagaimana caranya? Banyak salat sunnah, salat tahajud, salat dua, salat istikharah, salat mutlak. Dosa sama orang banyak, imbangi dengan sedekah. Tiap hari sedekah. Apa contohnya? Lebihkan bikin nasi goreng, kasih satpam yang lewat, tukang sampah lewat. Mas, ini ada nasi goreng Mas, bikin telur ceplok 1, terserah telur bebek, telur angsa. Mungkin dari rumah dia belum sempat sarapan atau tidak ada yang mau dimakan. Didoakannya Bu Ibu, ya Allah berkahi Ibu yang berikan sarapan ini. Subhanallah, banyak kebaikan yang kita lakukan datangkan pahala besar. Kan gak rugi kita Bu kasih sarapan untuk satpam lewat, untuk tukang sampah yang lewat. Karena ada tukang sampah komplek kita kan, pagi-pagi ambil sampah. Kita suka hati membuang ke tong sampah, dia berat gitu. Kasih sarapan paginya. Masya Allah, ada ongol-ongol, tahu kalau ongol? Ada ongol-ongol kasih 2. Makanan kesenangan saya dulu itu. Ya, ongol-ongol. Nah, 59:18. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba lihat Bu, Allah tahu. Macam Ibu di sini. Allah Maha tahu siapa yang terlambat, siapa yang nyender, tahu.
Bukan nyindir ya, enggak. Iya, Allah Maha tahu. Ibu niat kemari karena Allah atau karena butak lihat suami, Allah tahu. Kenapa ngaji bu? Butak lihat suami, udah pensiun jelek belagu katanya. Mendingan ngajilah. Berarti nggak ikhlas. Mengajilah karena Allah, bukan karena butak lihat suami. Yang namanya suami pensiun uangnya kan nggak banyak lagi. Ibu rata-rata suami udah pensiun ini kan. Paling pendapatan 6 juta sebulan udah pensiun. Nggak ada sampai ya. Pegawai negeri 6 juta, pensiun 3,5 juta. Ayah saya kan pegawai negeri. Iya, pensiunnya kecil. Tapi harus disyukuri. Anaknya nyatanya 7 bisa sekolah semua. Itulah berkahnya hidup itu, Masya Allah ya. Kedua, surah 2 197, Al-Baqarah 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh merafas, berbuat fasik dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Masya Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan kaya, bukan cantik, bukan ganteng, bukan terkenal, tapi takwa, ittaqullah. Jadi orang mulia itu orang bertakwa bunda. Sholat enggak tinggal, ibadah tidak lalai, Senin Kemis dijalani, ada uang sedikit gampang sedekah, mudah kasihan lihat orang lain, tidak suara keras di depan suami. Tidak masuk surga bu, suara kencang depan suami itu. Dari mana pak? Gitu. Karena ibu bukan security, ibu istri. Ada kadang gitu sama suami. Dari mana pak? Pulang jam 11 suaminya. Para suaminya melihat temannya sakit mendadak, dibawa ke rumah sakit, lupa nelpon. Begitu sampai di rumah ibu bentak. Dari mana? Ibu itu istri bro. Ya bro, bukan security. Bagus ditanya kan enak. Dari mana pak? Masya Allah jam 11 loh pak. Nanti papa sakit-sakitan, umur sudah 78 pak. Makasih ya ma, masih sayang sama saya. Insya Allah pak, istirahat pak atau makan dulu. Ada sop genjer itu. Genjer di sop apa saya? Tumis yang enak itu. Tauco genjer ya. Kita mau ceramah atau mau kuliner ini? Iya, dikasih tauco Medan, Masya Allah. Genjer ya. Masya Allah. Jadi kelembutan itu mendatangkan kasih sayang. Sepakat nggak ibu itu? Sama anak, negur anak tidak kasar. Nak, Masya Allah nak, jam 11 kamu baru pulang, jangan ya nak, bapakmu itu ketua RT, jangan permalukanlah ayah nak. Jadi anak itu terenyuh, ya Allah lembutnya ibuku ya Allah. Iya, tapi kalau ibu kasar, dari mana kamu? Jawabnya lebih kencang lagi. Ngapain mama nanya-nanya? Saya sudah dewasa, sudah S2. Tapi kalau ibu lembut, dari mana nak? Udah jam 11. Masya Allah nak, maaf ya ma, lupa nelpon tadi. Karena ibu lembut, suaranya lebih lembut lagi bu. Kalau ibu kasar, dia lebih kasar lagi. Kasar itu dari orang tuanya sebenarnya. Bohong itu dari orang tuanya. Ada uang mak? Nggak ada uang. Ibu masuk kamar, dompet tertinggal di atas kulkas. Di atas dompet kepergok sama anak uang 3.750.000. Yang ngajarin bohong siapa itu? Ibunya. Ya ibu ini, orang ibu. Minta uang mak, nggak ada uang. Ibu pun masuk kamar, dompet tinggal di ruang tamu. Dilihat anak 4.750.000 dan $100. Mamaku berdusta, kata sang anak kelas 5 SD. Ibuku berdusta. Ibu yang ngajari kan berdosa itu. Jujurlah, jangan ada dusta di antara kita. Benar bu, ya Allah masih ada datang. Ibu pulang aja deh. Udah mau pulang kita ini. 2197 baca. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa. Ibu nanti menyesuaikan. Oh ternyata saya belum bertakwa ya Allah. Ini ciri-cirinya bu ya. Tulis bu, ciri-ciri orang bertakwa. Supaya kita sadar, ternyata kita belum masuk ya Allah ke ciri-ciri orang bertakwa. Kita bisa evaluasi dan koreksi. Ya bun?
Apa ciri-cirinya? Satu, harus percaya kepada yang gaib. Percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Apa, Bu? Allah, malaikat, sakaratul maut, hari kiamat, berbangkit, azab kubur, surga, neraka, itu gaib semua, Bu. Saya ulangi, kematian, azab kubur, Allah, malaikat, surga, neraka, itu gaib. Ibu yakin nggak itu ada? Ada orang Islam nggak percaya ada siksa kubur, kan udah mati, Ustadz. Mana mungkin bisa jawab, man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kan udah mati, Ustadz. Nggak mungkin bisa jawab, goblok, saya bilang. Udah goblok belagu lo, saya bilang. Yang menjawab bukan tubuhnya, Bu, bukan cangkemnya. Ibu tahu cangkem? Congor. Bukan cangkem, Bu, apa itu? Makanya yang disiksa itu ruh, bukan fisik. Ibu tahu yang disiksa di padang mahsyar itu nanti, di alam kubur itu bukan fisik. Fisik ibu udah hancur kok di kubur. Apanya mau disiksa lagi? Yang disiksa itu ruh. Sama dengan mimpi. Yang mimpi itu ruh atau fisik? Ruh. Kenapa badan ibu capek waktu bangun? Padahal badan ibu nggak bergerak tempat tidur. Karena dahsyatnya mimpi buruk itu. Dikejar mak lampir gondoruo. Pernah nggak ibu mimpi dikejar mak lampir? Dikejar gondoruo? Dikejar ini pelet? Bangun kita kok capean badan itu. Padahal badan nggak bergerak tempat tidur. Kenapa? Dahsyatnya mimpi buruk itu. Begitulah dalam kubur itu. Begitu digali kuburan, Bu, baru 40 hari meninggal. Kepala kaki bersatu di tangan. Kadang tangan kaki bersatu di kepala. Kadang berserakan mana kepala mana tengkorak. Dahsyatnya siksa kubur itu. Yang menceritakan siapa? Yang penjaga kubur. Begitu digali kuburannya katanya baru 40 hari. Karena ada barang benda penting yang tertinggal di kubur. Itu jenazah, Bu, udah nyatu kepala ke kaki. Dahsyatnya azab kubur itu. Iya, yang cerita itu orang yang menggali kubur itu. Berarti dahsyat kan? Terutama ibu, penyebabnya dosa besar apa? Mulut, cangkem. Dosa terbesar wanita itu mulut. Ya, makanya ibu kalau nggak penting jangan ngomong. Penting baru ngomong. Cenderung tidak semua ya Bunda menceritakan keburukan suami, keburukan ipar perempuan, keburukan mertua. Sering saya nguping di tukang sayur itu, ibu-ibu sambil belanja sayur curhat sama tukang sayur. Oh, suami saya Pak kaya tapi pelit, Masya Allah. Pak rumah dikasih, mobil kasih, masih pelit juga kan? Iya, ibu inilah contohnya kan. Iya, kurang apa lagi? Cenderung wanita seperti itu ya, Bu, ngerumpi, menceritakan kejelekan. Yang paling menyakitkan itu yang ceritakan kejelekan suami, adik ipar, mertua. Yang tiga ini penting. Saya psikolog, Bu. Setelah kita analisa, cerita wanita terbanyak sekitar itu. Mertuanya, suaminya, adik ipar perempuannya. Beda kami laki-laki. Kalau kami laki-laki cerita hobi, masa lalu. Bapak tahun berapa masuk Jakarta, Pak? Bapak dulu di Jakarta di mana tinggal? Itulah kalau kami laki-laki ngumpul. Kalau perempuan nggak, cenderung tidak semua. Saya yakin ibu-ibu enggak lah, nggak beda. Ya. Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa 2765. Percaya kepada yang ghaib 2765. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Ibu jangan, nggak boleh ya Bu ke dukun paranormal, Bu, dosa besar ya. Kalau ada ibu kehilangan barang, bukan ke paranormal, lapor ke polisi. Ini ibu nggak ke dukun paranormal, bakar kemenyan. Mendingan ibu bakar sendiri di rumah, bakar ayam. Enak itu daripada bakar kemenyan. Mana bau lagi. Bu, saya ulang ya Bun. HP baru ibu, jadi nggak bisa matiin ya. Bu, dosa terbesar wanita dan dari mulut sebenarnya Bu. Iya demi Allah Bu. Kita orang pengajian bedakan. Besok dihisab di padang mahsyar Bu.
sejak balik sampai ruh keluar, apa yang kita ucapkan berpahala atau dosa? Ya, insya Allah ya Bu, tidak ya. Kalaupun ada di antara ibu seperti itu, hari ini berhentilah. Hindari maaf wanita yang banyak ngomong yang tidak penting. Cari wanita yang rajin ngaji, hijabnya syar'i, tidak menjelek-jelekkan suami. Temani Bu, ngomong sama dia, Bu, mau nggak sahabat saya dunia akhirat? Besok di padang mahsyar, kalau ibu tidak temukan saya di surga, tolong cari ya Bu, doakan saya masuk surga. Karena dia wanita solehah. 10 sahabat ibu semua solehah, semua mendoakan ibu. Cari wanita yang solehah, bukan wanita kaya, wanita solehah. Besok padang mahsyar dicarinya. Demi Allah, ya Allah, dia sahabat dulu pengajian 10 tahun, guru kami dulu Pak Munzir. Belum kutemukan dia di surga, ya Allah, masukkan dia ke surga bersama aku. Sahabat mendoakan kita loh Bu nanti. Makanya cari sahabat yang ahli surga supaya kita bisa diajak ke surga. Iya, enak cari sahabat ahli surga itu. Di padang mahsyar dicari kita Bu. Ya, cari Bu, bukan orang yang kaya tapi orang yang bertakwa. 10 teman kita semua orang taat, Masya Allah. Di padang mahsyar dia temukan surga. Dia cari, dia tanya sama Allah nanti itu Bu, di mana ya Allah? Dia sahabatku dulu di dunia. Ya, ya Bun. Temanku di Garut, di Cianjur, di Sleman. Udah 2765. Yang kedua 3134. Surat 31 ayat 34. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masya Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Coba lihat Bu, dia tidak tahu kapan dia mati, di bumi mana dia mati, dan besok apa yang bisa dia kerjakan. Ibu bisa jadi berjanji sama teman, Bu, besok kita berangkat ke Cianjur jam 7, jam 5 subuh ibu mati. Emangnya ibu bisa ditahan 2 jam? Enggak. Bu, besok berangkat jam sabaraha tuh? Jam 6 ke mana? Ke Cianjur. Sabar orang kan itu tilu orang. Jam 5 meninggal. Kan sering gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Pak? Pak itu meninggal. Astagfirullah. Baru tadi malam kami ngopi itu. Meninggal kenapa Pak? Enggak sakit. Kayak tetangga saya kemarin kan. Baru kita ngobrol. Sorenya udah jenazah lewat. Jenazah siapa? Saya bilang Pak Anu. Kapan meninggalnya? Tadi Pak. Habis isya dimakamkan. Tetangga saya kemarin. Main tenis bulu tangkis. Apa tenis? Istrinya berangkat ke Bogor. Suaminya main bulu tangkis, pulang bulu tangkis sudah jenazah suaminya. Nggak sakit Bu, masih muda lagi. Mau bilang apa kita? Apa nggak histeris istrinya itu? Berangkat suami segar bugar main tenis meja dekat rumah, pulangnya udah jenazah, udah bangkai di rumahnya. Innalillah. Umur bukan karena tua. Ibu juga bisa terjadi kan? Terjadi bisa sama siapa saja. Makanya kita nggak bisa santai, nggak bisa iseng. Ya Bunda, udah dibaca. Nah, 3134 sudah. Yang poin kedua, mendirikan sholat. Membedakan kita dengan orang kafir sholat Bu. Anak-anak ibu jangan santai ya Bu, ibu sholat nggak tinggal, ibadah nggak tinggal. Tapi saya lihat, saya pergoki kadang, masa bodoh anak nggak sholat? Ada sekadar formalitas saja Bu suruh, nak sholat nak, mau sholat nggak terserah, yang penting sudah gue suruh Pak Ustadz. Oh nggak bisa, awasi antar kamar mandi, lihat wudunya, lihat sholatnya, sampai salam tongkrongin. Karena kadang sholatnya nak, iya mah, ibu masuk kamar tidur, los sampai maghrib, tongkrongin duduknya Bu. Nak wudu, liatin dari pintu kamar mandi. Udah. Ini saja dah, kamu sholat nak, duduk di sebelah dia, sholat kamu, tunggu, tongkrongin sampai salam. Kalau enggak, ibu masuk kamar mandi, ibu masuk kamar tidur ya. Nggak tahu kan kita Bu.
Jadi saya bilang jangan lagi nyuruh anak sekarang sholat, tongkrongin sholatnya, tongkrongin wudhunya. Pastikan dia memang sholat. Karena pada master kena nanti bu. Ibu sholatnya nggak tinggal, hijabnya bagus, pengajiannya rutin, tapi anak nggak sholat. Ibu masuk neraka, dia masuk surga. Kenapa nggak sholat? Mamaku nggak nyuruh. Yang lebih sadisnya, ibu jangan tersinggung ya. Anak ibu SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah semua negeri, nggak pernah belajar agama. Guru nggak pernah datangkan ke rumah. Hati-hati loh bu. Makanya anak saya bikin semua pesantren. Kuliah ke luar negeri anak saya kuliahnya luar negeri. Tapi basicnya pesantren. Basicnya agama. Jadi walaupun tinggal luar negeri di Eropa anak saya, dia insya Allah tetap sholat karena dari kecil sudah terbiasa. Dua lagi anak saya di pesantren bu. Ayah nanti mau kuliah ke Eropa, kemana? Nak Jerman, silakan. Yang penting kamu basic agama pesantren harus kuat. Hafal Quran, harus hafal hadis minimal sekian banyak. Baru kamu berangkat ke luar negeri. Jadi saya ingatkan sama ibu, nggak usah bangga lah bu, anak kuliah luar negeri kalau basic agama lemah, batalkan aja bu. Karena banyak kejadian bu, begitu kuliah di Australia, di Jerman, di Prancis, nggak sholat lagi. Nggak mungkin kan ibu awasi kan, dia tinggal di Jerman. Kalau pengakuan bisa jadi, nah ini zuhur loh nak di Jerman, udah sholat, udah mah, emang ibu lihat kan nggak? Tapi kalau anak kita sudah dari pesantren, sudah terbiasa sejak kecil sholat, beribadah, Senin Kemis. Jadi walaupun di luar negeri, insya Allah bu, insya Allah dijaga Allah dia. Jadi kalau anak ibu tidak berbasic agama, saya tidak anjurkan kuliah ke luar negeri. Susah ngawasinya. Kecuali ibu tinggal di Jerman, anak di Jerman. Itu lain cerita, ibu bisa ngawasi. Anak saya di Eropa bu. Itu pun masih saya kontrol itu. Udah sholat, nak sholat. Ya udah ke jamaah. Jangan tinggal sholat ya nak, insya Allah ayah. Awasin terus. Pada anak-anak kan ngomong, saya kan sudah S2 mah, ngapain lagi tanya sholat saya? Betul pendidikan kamu S2 nak, tapi masih kewajiban mama. Kamu anak laki-laki mama nak. Anak sekarang kan sombong kan. Saya udah S2 mah, bukan anak lagi. Tapi kamu anak mama nak, kewajiban mama nak. Ayahmu nggak sempat nanya gitu, berangkat pagi pulang malam. Lihat ayah itu, waktu ayah dulu ibu nikah sama ayah putih ganteng, sekarang jelek ayahmu nak, kebanyakan di lapangan. Ibu aja mama udah enak, lihat ayahmu itu udah hitam. Iya bu, karena kerja keras itu. Karena anak protes kadang memang, ngapain sih mas, saya kan sudah S2. Kamu itu anak mama nak, kewajiban mama mengingatkan. Ya bunda ya, maaf siapa anaknya kuliah luar negeri atau sedang kuliah di dalam negeri, siapa? Anak yang sedang kuliah siapa bu? Halo, masih hidup nggak ibu-ibu ini? Masih, iya anak yang masih kuliah ada. Iya, perempuan ya bu. Perempuan lebih mudah sebenarnya, cuma potensinya lebih parah bu kalau nggak beriman. Ya maaf, hamil luar nikah. Penyakit sama sekarang bu. Kalau laki-laki kita takut gay, homoseks, perempuan takut kita hamil luar nikah. Sekarang sama-sama menakutkan bu. Anak laki-laki takut kita gay, anak perempuan hamil di luar nikah. Sama-sama takut, sama-sama dosa besar. Makanya kita ekstra waspada sama anak-anak sekarang. Karena semua media terbuka bu. Kalau dulu kan nggak seperti sekarang ya. Televisi, hari ini kegiatan Presiden Amerika bisa kita pantau sekecil-kecilnya lewat media. Nggak bisa lagi tidak. HP tinggal buka dia bu. Acara-acara porno gitu kan, film-film porno. Tinggal buka sekarang di HP. Mau bilang apa? Kalau bukan kurang-kurang iman, hancur bu zaman sekarang itu. Kalau nggak kuat iman, itulah fungsi orang tua, kelembutan orang tua, doa orang tua terhadap anaknya. Ya, kalau suami ibu nggak sempat mikir gitu bu, capek dia pulang kerja udah capek, jam 10 tidur, jam 5 udah berangkat kerja, jangan bebani lagi dia. Tugas ibu lah sebagai wanita, ya. Makanya ibu bagus ini, gak usah bekerja, cukup suami bekerja.
Siapa kalau ibu bekerja, suami bekerja, ngurus anak siapa? Akhirnya dia tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memarahi. Itulah bikin hancur. 90% bu, anak-anak rusak itu karena ibu dan ayahnya bekerja loh. Ayah bekerja, ibu bekerja. Akhirnya bebas bu, maaf, bawa cewek ke rumah. Pembantu mana berani komentar? Bawa cewek ke rumah seharian, karena mama ibunya kerja. Jam 4, jam 5 baru pulang. Dia bawa cewek jam 10 sampai jam 3. Kamar dikunci, berdua di kamar. Mau ngapain lagi? Karena ibunya nggak ada di rumah. Saya suka memperhatikan gitu-gitu. Ya Allah, rusaklah anak ini ya. Gara-gara ibunya kerja, ayahnya kerja. Bukan karena miskin sebenarnya. Pingin megang uang banyak. Pendapatan suami cukup kok bu. Tapi pingin uang lebih banyak. Akhirnya ngotot bekerja, berangkat jam 5 subuh, pulang jam 10 malam ibunya. Anak ya alhamdulillah ibu gue kerja, gue bebas di rumah sama cewek gitu. Iya, ngeri. Ya bun. Buka 3134 sudah. Mendirikan sholat sudah 243. 243 Al-Baqarah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang rukuk. Sekarang pertanyaan, apakah 5 waktu anak ibu sudah sholat? Aduh, ada jaminan 3 anak semua rajin sholat? Biasanya ada 5 anak, 3 orang taat, 2 orang bajak laut, agen sabu-sabu, 1 narkoba. 3 orang betul taat. Jarang orang punya anak 7 taat semua. Punya anak 5 orang soleh semua. Ada yang soleh, ada yang salah. Ya, ibu berapa anak? Udah nikah semua ya? Oh 1 belum. Tapi udah kerja ya? Tinggal sama ibu masih kan? Kos-kosan? Ya diawasi terus ya bu. Diawasi terus jam sholatnya. Nah sholat ya nak, nggak mesti kasar tapi tegas. Belum mah, astagfirullah nak, udah jam 2:15 nak, kok belum zuhur nak? Tegur aja dengan kelembutan supaya dia lembut. Jam 2:15 loh nak, kok kamu belum zuhur? Iya mah baru pulang dari kerjaan. Sholatlah nak, jangan iseng ya nak. Ya bu ya, tegur ya, langsung tegur tapi jangan kasar, nggak usah diomelin. Gimana sih kamu belum sholat jam gini? Makin jauh dia nanti dari Allah. Mendingan lembut aja. Sholat dia nak ya, udah jam 2:15 nak, masih ada waktu kok nak gitu. Ya bun. Lembut, ikhlas, tulus kita. Ya. Kedua, ya surat 245. Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Coba lihat bu, minta pertolongan sama Allah bukan sama tetangga. Saya nggak ada uang, malam aja saya doa ya Allah, hamba butuh uang ya Allah, anak hamba butuh kuliah, mudahkan rezeki hamba ya Allah, bukakan pintu-pintu langit ya Allah. Menangis saya itu bu. Ada masalah saya menangis malam. Bukakan pintu-pintu langit ya Allah, hamba butuh rezeki, butuh uang, Engkau maha kaya ya Allah. Besoknya Pak Munjir lagi di rumah, kata jemaah. Itulah saya hadapi rezeki itu. Ada aja bu, nggak putus. Karena saya yakin Allah maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha mengatur rezeki. Waktu nggak ada, kita jangan ngomel. Waktu ada, sodakoh bu. Hidup ini 2 jangan lupakan. Pertama sodakoh, kedua menabung. Menabung untuk masa depan, sodakoh untuk keberkahan. Saya ulang ya bu, kiat hidup saya itu yang saya laksanakan dari kecil dulu. Menabung dan sodakoh. Semiskin apapun ibu, sodakoh. Tukang sampah lewat, kasih barang 10.000. Bagi dia udah lumayan, makan di warteg udah lebih dari cukup 10.000. Besok ada pemulung lewat, mas inilah kadarnya mas, kasih 10.000. Iya, semiskin apapun ibu. Oh nggak ada uang sebanyak itu, bikin nasi goreng kayak tadi, lebihkan. Rendang tadi malam panasin, kan ada kulkas lebih rendang. Ibu diam-diam mengambil di pesta kan, bawa plastik. Iya,
saya tahu bu kerjaan ibu. Ke pesta bawa plastik, diam-diam masukin 2 potong. Atau diambil ke piring 2 potong, yang satu dibikin di bawah nasi. Jadi nggak kelihatan. Nasinya gundukannya kok tinggi, rupanya di bawahnya rendah. Wes, ibu ini nih. Sayang tasnya Pak. Sayang tasnya Pak, mahal di bawah nasi bu. Saya lihat gundukan berat nasinya kan tinggi. Saya bilang kok tinggi banget gundukan, rupanya di bawah rendah. Ya saya kan kemana-mana itu melihat ibu-ibu yang curang begitu. Terus ya surah 5 110, surat 2 Al-Baqarah 110. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Coba lihat bud, kebaikan apapun yang kita lakukan untuk kita kok. Ibu jangan merasa kalau bersedekah enak banget ibu itu nganggur sedekah sama dia, enak banget ibu itu ya santai suaminya kita ngeluarin zakat sama dia. Untuk kita kok. Kan ada orang gitu, enak banget ya pak, santai di rumah kita yang kerja keras harus berzakat sama dia. Yang dapat pahala siapa? Kita. Zakat uang harta kita 1 miliar, zakat kita berapa? 2,5? Hah? 25 juta. Kan kita merasa enak banget ya, santai-santai rumah dapat 10 juta, kita bagi 3 misalnya, 10, 10, 5. Enak banget ibu itu ya, santai di rumah dapat uang zakat kita 10 juta. Belum dapat pahala kita kok. Kita dapat berapa? 1 miliar. Ada orang perhitungan gitu bu. Enak banget ya dapat 10 juta. Artinya nggak ikhlas dia zakat itu. Memang kewajiban kok. Orang dikasih kita udah gede kok dari Allah 1 miliar. Ibu hati-hati loh bu, jangan iseng masalah zakat itu. Ya, ada ingatkan suami, Pak, kayaknya saya hitung-hitung 1 tahun ini uang kita lebih dari 1 miliar. Kayaknya nggak berzakat loh kita ini Pak. Nggak terasa loh Pak. Berapa? 1 miliar. Masa sih Mak? Iya Pak, mohon maaf ya harus kita keluarkan ya Pak, Ramadan nanti 25 juta. Kadang-kadang laki-laki itu bukan nggak mau ngeluarin zakat, lupa dia. Yang menghitung uang kan ibu, setoran ibu. Seperti saya, amplop langsung nyetor saya, nggak pernah nolak dia. Belum pernah dalam sejarah saya nikah sudah 23 tahun, udah mas ambilannya mas, enggak, terima aja amplop saya. Sampai sekarang saya coba, pernah nggak nolak istri saya? Nggak pernah. Asal dikasih store terima, kasih terima. Nanya sih enggak gitu, enggak dia. Tapi asal nyetor saya nggak pernah nolak. Hebatnya perempuan gitu bu, ikhlas banget nerima uang suami itu. Iya, Masya Allah. Ibu juga gitu barangkali ya. Samalah namanya wanita. Udah surat berapa sekarang? Surat 2 267. Oh iya, tema ketiga bu, tulis dulu. Ciri-ciri orang bertakwa itu menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Jadi memang harus bersedekah orang beriman itu. Menginfakkan sebahagian rezekinya di jalan Allah. Jadi orang beriman ini ciri-cirinya apa bu? Pemurah, suka berbagi. Ada makanan di kulkas, tetangga dong. Bawa durian dari Medan, bagi sebelah dong. Ini ibu bawa durian dari Medan, hidung sebelah udah kembang kempis. Enggak juga diantar duriannya. Iya bu, ibu kerjaan gitu dulu ya, ngambil durian makan sendiri gitu. Kasihan hidung tetangga ya. Surat 2 261. Surat 2 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Coba lihat bu, melipat gandakan sedekah kita. Syaratnya apa bu? Ikhlas. Kalau gerutu ibu enggak. Misalnya ngapain sih sedekah, tapi ibu sedekah juga, enggak ikhlas.
Ya. Tapi hati-hati Bunda, sedekah terbaik saya nerima saudara kita. Ada ibu susah di Medan, di Pekanbaru, di Garut, Cianjur, Sukabumi, Cipularang, dahulukan dia. Ibu ngontrak di Bandung, dahulukan dia dibantu, bukan orang lain, bukan tetangga. Iya Bu, orang yang terbaik menerima sedekah zakat kita orang keluarga terdekat, kata Rasulullah. Seperti saya ada keluarga susah di Medan, itu yang saya dahulukan. Baik itu zakat maupun sedekah, ada rezeki lebih. Ya Allah, saudaraku di Medan ada susah, transfer. Kadang ibu ya di depan tetangga nama ibu harum, suka sedekah. Subhanallah, adik kandung ibu di Cianjur hidup susah, makan susah, anaknya putus sekolah di ITB, suami meninggal, ibu nggak peduli. Itu dahulunya di Bandung. Udah mau pulang Bu, dari Golkar lagi. Ya Bu, dahulukan keluarga yang susah. Ibu ada saudara yang susah, sepupu misalnya. Kalau ibu punya uang, dahulukan dia bantu. Jangan Bu Ayu, uangnya banyak kan. Kalau beliau jangan dibantu. Kerudungnya aja si sesa itu. Hadiah. Iya Bu, ya. Sering saya tegur ibu, Bu, mohon maaf, ibu jangan cari muka depan tetangga. Ada ibu kandung, ada susah di Palembang, di Medan, di Pekanbaru, itu bantu dulu. Berdosa Bu, adik kandung susah, orang lain kita tolong. Ya Bu, surat berapa sekarang? 5718. Surat 2 267. Iya, 267. Surat 2 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah kepada Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Subhanallah, kasih durian yang udah mau busuk baru ke tetangga. Kerudung yang sudah pakai 15 tahun baru kasih sama orang. Berani nggak ibu kasih sedekah si sesa? Berani nggak? Di lemari ada tetangga kita nggak mampu, Bu silakan ambil berapa 4 biji kerudung saya, pilih mana yang suka. Luar biasa ibu, dalam hati deg-degan, jangan-jangan kambil si sesa, kambil si sesa. Iya nggak apa-apa, kita kan berpahala bantu saudara seiman kan. Iya Bunda ya, deg-degan juga ibu, jangan-jangan kambil jilbab yang mahal ini. Ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku gitu. Iya. Padahal dia sudah, Bu terserah pilih mana yang jilbab yang bagus, pilih mau apa yang bagus. Ibu sebenarnya ngomong gitu sama dia, tapi dalam hati deg-degan juga. Mati aku ya Allah, mati aku, kepilih baju yang bagus gitu. Iya. Nggak ikhlas lah. Ya kan gitu. Nyuruhnya ikhlas, tapi hatinya enggak. Ya Allah jangan sampai kambil baju yang dibeli di Singapura katanya. Ya Allah, ya Bun, ikhlas aja. Atau ibu yang ngambilkan. Ya, jadi ikhlas kita kalau kita ambil 4 biji kasih sama orang. Ya kayak ini kan si sesa, itu si sesa. Kasio, dikasih orang. 6310. 6310. Surah 63 Ibu ayat 10. Ya. Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Kepada salah seorang di antara kamu. Belanjakan sebelum datang kematian. Kalau sudah ibu mati itu hak waris. Gak bisa lagi ibu mengatur. Udah berlaku hukum waris. Tapi kalau ibu masih hidup bebas ngasih. Makanya sedekah waktu kita sehat. Kalau ibu sudah meninggal, oh nggak bisa ibu campuri lagi. Nah ini kasih dia, oh nggak bisa Bu. Karena apa? Hukum udah masuk hukum waris. Siapa yang berhak itu? Suami dan anak. Ibu punya rumah, misalnya rumah mewah, pembagian orang tua ibu dari Cianjur. Betul, waktu hidup aja jual Bu. Sedekahkan. Siapa kalau ibu meninggal keburu, rumah belum dijual, itu hak suami, hak anak. Ibu tinggal bengkaknya di kuburan.
jual aja. Niatkan ya Allah bantu masjid 30%, orang miskin 30%, yatim 30%. Jadi ibu meninggal pahala ngalir terus karena masjid dipakai terus, rumah yatim dipakai terus. Kalau ibu meninggal rumah tinggal, oh goyang kaki suami. Tiga hari kawin lagi dia dengan teman akrab ibu lagi dari Garut. Iya. Dan apakah sakit ibu di kuburan itu? Nikah suami dengan teman akrab. Karena teman ibu senang punya rumah gede. Ya. Makanya kalau ada rezeki ibu saya bilang mumpung masih sehat sedekah aja atas nama pribadi. Jadi pahalanya ngalir nanti, terutama ke masjid, rumah yatim ya Bu. Karena dipakai sampai hari kiamat. Terus berkelanjutan itu. Ya Bunda ya. Sedekahlah pribadi. Jangan tunggu suami meninggal atau ibu meninggal. Itu hak anak jadinya. Terus lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. coba lihat Bu, di kubur itu semua bilang tangguhkan ya Allah kematianku supaya aku sempat sedekah. Bukan dibilang salat tahajud, nggak dibilang salat duha, nggak dibilang Senin Kamis, supaya aku sempat sedekah ya Allah, hidupkan kembali supaya aku bisa sedekah. Kenapa nggak dibilang salat tahajud? Karena tahajud nggak menguntungkan orang, salat duha nggak menguntungkan tetangga, Senin Kamis nggak menguntungkan saudara. Tapi kalau sedekah Bu ya, Masya Allah, anak yatim kita bantu, dia bisa makan, orang miskin kita tolong, bisa dibertahan hidup. Kalau ibu tahajud tiap malam pret, orang lain nggak ada untung kok. Jadi di kubur itu orang begitu selalu, hidupkan aku kembali ya Allah supaya aku bisa sedekah, hidupkan aku ya Allah supaya bisa sedekah. Sudah sedekah hari ini? Alhamdulillah. Ya, kasih sarapan pagi. Apalagi sedekah yang paling enak, senyum bersama tetangga. Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam, sehat ya Bunda ya, Bapak keluarga sehat ya, Masya Allah, Barakallah. Udah dapat pahala besar kita mendoakan orang lain. Barakallah ya Bu, biasakan Bu mendoakan orang. Kalau ketemu Barakallah Bunda ya, mudah-mudahan Bunda keluarga sehat ya. Suami Bunda gimana, sehat? Alhamdulillah. Salam ya Bu sama keluarga. Bu, rajin yang ngomong gitu ya. Mendoakan orang lain itu rajin, pahalanya besar. Sehat ya Bu. Salam sama anak ibu yang di Perancis ya. Mudah-mudahan cepat pulang ya Bu. Iya. Salam sama cucu ibu ya yang di Tegal. Dari Perancis ke Tegal jauh banget. Jelas ya? Kemudian beriman kepada kitab-kitab yang turunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Surat 4 136. Beriman kepada kitab-kitab yang turunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. 136. Udah 136 surat 4 An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Stop dulu, biar saya jelaskan. Coba lihat bahasa itu Bu, jarang bahasa itu dipakai di Quran itu. Hai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Rasul. Kenapa sampai kata tetap diulang dalam Quran? Karena ada orang beriman di pagi hari, sore nggak beriman. Ada orang taat waktu muda, 40 tahun nggak sholat. Makanya kata tetap dipakai Allah di sana. Tetaplah beriman. Ibu ngaji sampai umur 50 tahun dan 50 tahun ibu udah malas ngaji, jenuh. Tetap beriman. Miskin sholat taat, kaya taat, dihujat orang taat, dipuji orang taat. Karena pujian bukan tujuan. Dihina kita tidak pernah tersinggung, karena kita cari ridho bukan cari pengakuan. Tenang hidup kita. Mau dipuji terserahlah, mau dicaci monggo. Ini enggak Bu, dipuji dikit bangga, dicaci ngamuk ya, karena kita kurang iman. Dicaci dikit udah ngamuk. Duduk aja Bu sini, masalah konsumsi saham gampang itu. Yang penting ustadznya sudah selesai udah. Jamaah nggak makan urusan mereka. Makan di rumah iya. Dari tadi kasihan beliau ngurusin makan melulu. Ya Bunda ya. Pastikan dulu ibu jangan terpengaruh kalau suami tidak ngaji. Ibu harus ngaji malam. Karena saya lihat ibu-ibu lebih rajin ngaji dari suami.
Suami malam baca koran nonton TV, ibu tiap malam saya yakin 1 juz minimal. Habis maghrib baca Quran, habis subuh baca Quran. Baca ibu kelihatan insya Allah orang-orang soleh. Kalau suami ini yang repot, nonton TV baca koran, alasannya capek kerja. Atau begini bu, kalau ibu kasihin sama suami, pas ini pak tiduran gak apa-apa sebelah mama mau baca Quran, dapat pahala kok pak. Karena banyak laki-laki suami pun nggak baca Quran, bisa baca Quran suami? Jujur bisa, jujur. Ibu bisa suami baca Quran? Udah meninggal. Banyak saya pergoki, maaf ya bu, laki-laki nggak bisa baca Quran. Kenapa saya tahu? Saya kan ngisi pengajian di kantor-kantor. Begitu kita adakan pengajian, pada pulang kenapa malu ketahuan nggak bisa baca Quran? Paling 3-4 orang yang mau kalau belajar ngaji di kantor-kantor itu bu. Kenapa? Mereka malu. Umur udah 58, udah mau pensiun, gak bisa baca Quran. Harusnya kesempatan belajar Quran, betul? Masih ada waktu kok. Laki-laki itu gengsinya luar biasa bu. Malu, apalagi depan istri. Pak, sini ngaji pak. Iya, ngaji aja mah. Karena ketahuan nanti dia gak bisa baca Quran. Salah ibu sendiri. Cari suami di halte. Ketemu di mana ibu dulu suami? Di halte kan. Coba cari di masjid, remaja masjid. Beliau ketemu saya di masjid bu. Saya ketemu dia di masjid. Dari jauh kalau saya ngisi kajian, dia lirik-lirik gitu. Wah ini beliau dapat. Iya di masjid kami kenalan. Kalau ibu kan di halte Berlan lagi. Iya. Betul ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Coba lihat bu, banyak orang beriman kepada Quran tapi nggak bisa baca Quran, tidak mau belajar Quran. Siapa? Umumnya laki-laki. Kalau ibu kan rajin ngaji, tiap hari ngaji. Di sana saya pergi wajah ibu, di sini wajah ibu. Sampai bosan saya lihat ibu ini. Iya, di mana-mana pengajian saya 90% jamaah saya ibu-ibu. Karena bapak-bapak bikin pengajian 2-3 kali nggak datang lagi dia. Malas sekali laki-laki ngaji di Indonesia ini. Ke luar negeri nggak ada bu, ibu-ibu pengajian itu nggak ada. Di negara Timur Tengah itu mana ada ibu-ibu ngaji gini. Jadi yang ngaji itu semua suami, ilmu yang didapat baru dia ngajarkan istri dan anak di rumah. Nggak ada di sana bu pengajian dihadiri ibu-ibu. Saya lihat di Madinah, di Mekah itu semua yang hadir itu laki-laki. Nanti pulang baru diajarkan sama istri anaknya. Di Indonesia 90% jamaah saya wanita. Ibu lagi. Iya. Sampai bosan saya lihat ibu sebenarnya. Ya, tapi alhamdulillah karena ibu lihat suami yang ngaji. Hancur anak-anak, suami yang ngaji, ibu nggak ngaji. Mendingan ibu yang ngaji. Ya bunda ya, jalan terus ngaji. Karena suami nggak pernah jalan. Di komplek nggak datang dia. Datang dia nyender di tembok tidur ngorok. Begitu ajan Isya terbangun dia. Nggak jadi pengajian ya katanya. Padahal udah habis ngaji. Iya bu, nggak ada pengajian ini katanya. Kemana lo? Terus surat 548 Al-Maidah 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah tidak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Artinya begini bu, Allah takdirkan ada Kristen, ada Yahudi, ada Islam. Ujian bagi kita.
kompetisi. Besok padang mahsyar baru pengadilan ada. Kenapa kamu Kristen, kata Allah? Kan udah kuturunkan Quran, udah kuturunkan Nabi, udah kuturunkan ulama ustadz. Kenapa nggak masuk Islam? Memang diturunkan Allah perbedaan itu. Ujian bagi orang beriman, lanat bagi orang kafir. Kenapa kamu nggak masuk Islam, kata Allah? Tetanggamu sendiri orang taat kok. Ceramah di radio tiap hari kok. Televisi mimbar Islam jalan kok. Nggak ada alasan, Bu. Semua tertunduk besok di padang mahsyar. Termasuk orang beriman, yes. Cuma tertunduknya orang beriman, ya Allah. Kenapa aku baca Quran dulu cuma setengah juz, orang 2 juz, ya Allah. Kenapa aku sedekah cuma 10.000, orang 50.000 sehari, ya Allah. Itu masalahnya. Orang beriman aja nunduk. Cuma persoalannya karena kurang banyak amal. Udah masuk surga dia memang, cuma lantai 1, orang lantai 9. VIP. Ibu nongkrong di lantai 1, tapi namanya surga, lantai 1 tetap surga, Bu. Sementara tangga ibu lantai 9, lantai 8. Karena apa? Ngaji Quran 3 juz 1 malam. Sedekahnya tiap hari. Sementara ibu sedekah sekali setahun, bulan Ramadan. Kasih kolak sama tetangga. Hari ini kolak pisang, besok semangka. Itu pun bulan Ramadan. Iya, sedekah itu doang, semangka. Bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan 2183. Al-Baqarah 183, surat 2183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Banyak orang beriman nggak puasa, banyak. Buktinya apa? Warung buka terus. Kalau siapa itu, Bu? Ibu, suami-suami yang kelihatan kakinya, dikirain malaikat nggak tahu, kaki doang kelihatan. Pakai apa namanya, Bu? Pakai layar, pakai tenda, pakai layar, Bu. Dikiranya lo nggak tahu kalau udah pakai layar. Masya Allah, goblok lo, saya bilang. Kaki doang kelihatan. Kalau bulan Ramadan kaki aja kelihatan. Ibu kalau suami bulan Ramadan, sebelum Ramadan dipoto kaki suami supaya kelihatan, ini kaki suami gue tau nggak ini. Kaki melulu yang kelihatan, Bu. Jadi foto kaki tetangga, suami tetangga diam-diam dipotoin kakinya. Ya, Bu. Begitu Ramadan di warung cocokin kaki siapa ini, ya gitu. Masya Allah, pinternya saya ini, ya. Yakin yang keenam, yakin akan adanya negeri akhirat. 227 16 89. Yakin akan adanya negeri akhirat, tulis dulu, Bu. Udah ditulis. Yakin akan adanya hari akhirat, pasti, Bu, ya. Yakin, ya. Dalilnya surah 22 ayat 7, kemudian surah 16 ayat 89. Saya ulangi, surah 22 ayat 7, 16 89. Ya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Bu, dibangkitkan nggak? Tahu nggak Ibu dibangkitkan kita? Telanjang bulat. Apa nggak malu kita, Rasulullah? Bagaimana mungkin malu, semua orang tertunduk, kata Rasulullah. Apa nggak malu kita, Rasulullah, dilihat orang aurat kita, kata Aisyah. Aisyah, bagaimana mungkin malu, semua orang tertunduk. Semua begini, Bu. Sama Ibu kalau di sekolah bolos dipanggil kepala sekolah, nunduk nggak? Selamat pagi, Pak, pagi. Itu masih depan kepala sekolah. Ini depan Allah, nunduk semua. Iya, Ibu belum itu. 22 ayat 7 1689. Bukan 1689. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Bu, dibilang orang yang terdekat kita siapa? Sebelah yang menjaga sebelah kanan dengan kiri.
Dia ngomong nanti, Bu, ini amal dilakukan, amal baik. Yang sebelah kiri, ini amal buruk. Baru dicek. Astagfirullah. Lebih banyak yang buruk. Terutama wanita ngomongin orang itu, Bu. Dicatat semua kalimat-kalimat yang keluar dari mulut. Kalau orang Medan bilang cangkem. Semua dicatat. Laporan dua-duanya, Bu, dari malaikat yang baik sebelah kanan, yang buruk sebelah kiri. Begitu laporkan sama Allah, dicek. Kebaikan 157.000, cukup besar. Keburukan 187, lebih besar lagi ternyata. 30.000 bedanya. Ya udah, pasti udah neraka. Kecuali ada ampunan dan kemudahan. Misalnya Rasulullah berdoa, ya Allah, itu umatku, ya Allah, ummati, selamatkan dia, ya Allah, ampuni dia. Kecuali, Bu, makanya kita mengharapkan apa namanya, Bu? Syafaat. Disitulah fungsi syafaat itu. 1689. Disitulah fungsi syafaat. Dibilang, Bu, kita mengharapkan syafaat Rasulullah. Di situ sebenarnya. Harusnya nggak masuk surga. Tapi Rasul berdoa, ya Allah, selamatkan dia, umatku, ya Allah, ummati. Akhirnya Allah mengampuni dosanya, masuk surga juga deh. Syafaat Rasulullah. Karena Allah berikan peluang kepada Rasulullah untuk berikan syafaat, pertolongan kepada hambanya, kepada umatnya. Ya, kita harapkan ya, Bu, syafaat Rasulullah. Kita nggak tahu seperti apa ibadah kita, wallahu alam bissawab. Bisa jadi menurut kita ikhlas, ternyata terkoreksi bercampur ria. Ya Bunda ya, Ibu mungkin awalnya niatnya ikhlas, tapi karena dipuji orang terlanjur jadi ria. Makanya Ibu jangan suka muji-muji orang ya, Bu. Merusak ibadah orang nanti kita. Misalnya Ibu hobi sedekah, masuk ke kuping Ibu omongan tetangga, Ibu itu pemurah banget ya. Akhirnya Ibu sedekah karena pujian nanti, bukan karena Allah. Jangan rusak sedekah orang lah. Doakan aja, Bu, kalau orang pemurah, ya Allah, takdirkan aku seperti dia pemurah, ya Allah. Gak usah diceritain sama orang. Teracak nanti ibadah orang gara-gara kita, ya. Kemudian memohon ampunan atas dosa-dosanya, 668. Udah itu aja langsung, 668. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba lihat, Bu, orang yang beriman itu kiri kanan bercahaya. Cahaya yang terbesar itu di siapa? Rasulullah. Jadi kalau ada manusia nanti wajahnya bercahaya terang benderang, itu Rasul. Jadi kalau besok barang master kita kumpulkan, di depan kita lihat cahaya yang luar biasa menakjubkan, itu Rasulullah, Bu. Masya Allah. Karena Nabi yang pertama masuk surga Rasulullah. Umatku pertama masuk surga. Kita insya Allah masuk surga pertama, Bu. Dari 124.000 Nabi, 114 Rasul, orang yang pertama kelompok masuk surga umatku, kata Rasulullah. Yang lain di belakang kita udah masuk, insya. Mudah-mudahan kita jumpa nanti di surga ya, Bu. Ketemu saya dengan Ibu, bahagianya saya. Ibu dulu yang ngaji, iya, yang nyender dulu, iya Pak, gitu. Iya, nyender aja nggak apa-apa. Iya, besok insya Allah kita ketemu, Bu. Iya. Mudah-mudahan satu kapling kita ngopi-ngopi di surga, masya Allah. Di sana semua ada, Bu. Apapun dalam hati langsung datang. Pingin mangga, sok sari mangga masuk. Pilih ngopi, sok otomatis masuk kopi. Nggak nunggu, tidak bayar, gratis semua. Di sana enaknya, Bu, makan tapi tidak buang air. Di sana nggak ada WC jongkok, WC duduk. Jadi keluarnya apa? Lewat keringat. Di sana nggak ada WC, Bu, nggak ada toilet di sana. Karena surga nggak ada najis.
Kita makan bebas sebanyak-banyaknya, sepuasnya, semaunya, tapi tidak ada kotoran. Semua jadi sari. Itu bedanya surga dengan dunia. Sungai-sungai mengalir, itu airnya dari mana, Bu? Dari susu. Bukan susu yang ibu minum itu, bersemut. Kan ada orang usil ngomong, sama aja lah di surga susu, di dunia susu. Kan banyak semutnya, emang dunia Allah. Emang Ciliwung. Iya, Bu? Ya, saya berdoa mudah-mudahan semua jamaah saya masuk surga. Kita ketemu, Bu, di Kapling. Ya Allah, bahagianya saya ya. Sama dengan saya kalau ketemu jamaah di Palembang, di pesawat begitu naik. Ini kan Ustaz Munjir ya. Dulu ngajar saya Pak 20 tahun lalu Jakarta Barat. Subhanallah. Dalam hati saya, beginilah besok ya Allah di akhirat aku bertemu dengan jamaahku. Iya, Bu. Ketemu dengan jamaah di dunia aja, Bu. Senangnya bukan main saya. Kan saya jamaah Bapak dulu, Pak. Waktu saya kerja di Jakarta. Udah 20 tahun Pak saya dinas di Palembang. Ya Allah, ketemu kita besok di surga ya. Mau ya, Bu? Pastilah, Bu. Ya. Walaupun Ibu nyender ngaji, insya Allah masuk. Ya. Yang terakhir, memaafkan kesalahan orang. Ya, perempuan berat ini. Ya Allah. 42-40. 42-40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Bu, memaafkan orang. Terberat ibu apa? Memaafkan orang. Enak aja Pak minta maaf. Suami saya dulu dipecat dari kantor gara-gara dia kok. Sekarang minta tolong sama saya. Padahal pahalanya terbesar karena pernah memfitnah suami ibu. Pahalanya besar karena pernah menyakiti ibu dulu. Terutama maaf ya Bunda, Ibu jangan tersinggung. Penyakit wanita yang paling banyak itu apa? Susah memaafkan orang lain. Betul ya Bu? Cenderung wanita cenderung susah memaafkan orang lain. Di sini tuh enak aja Pak, dulu memfitnah suami saya 20 tahun yang lalu, dipecat gara-gara dia. Sekarang enak aja dia minta tolong. Maafkan aja lah. Udah 20 tahun kok peristiwa itu. Bisa? Insya. Jujur lah sekarang. Ada nggak orang yang nggak teguran sama ibu? Ayo. Ada? Ada? Tetangga, saudara ada? Ya? Ya, langsung. 107-199 ya. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Bu, jadilah pemaaf kata Allah. Karena ibu mulia. Ibu disenangi umat, disenangi Allah, disenangi malaikat. 7199. Jadilah pemaaf. Baik, saya kira semikian pertanyaan sesi tanya jawab, silakan. Saya makan dulu ya Bu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa insyaallah bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.